Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Apa kabar, Bung? Baik, alhamdulillah. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Sehat selalu. Kemarin ini kita menyaksikan beberapa saudara kita Ya. dari etnik Tionghoa merayakan Imlek. Imlek, ya. Iya. Ikut liburannya juga ya? Hanya ikut libur. Hanya ikut libur. Tapi kan tidak berasa liburnya kan? Betul. Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, itu cuma Tidak weekend aja, seperti Bung. 2-3 tahun yang lalu. Iya. Kalau Jumat, Sabtu, libur itu kan libur panjang. Kalau sekarang benar-benar di rumah saja. Iya. Karena sesuai instruksi pemerintah, ya kita tetap di rumah. Tetap ya? di rumah. Oke. Bung, ini menarik terkait dengan Imlek. Ya. Itu biasanya hari raya Imlek dikaitkan dengan hujan begitu ya. Kebetulan sekarang cuacanya ekstrim, tapi yang menarik pas Imlek itu tidak terjadi hujan. Jadi itu kalau gimana, Bung? itu kepercayaan orang Cina itu, Betul. kepercayaan orang Cina ya, Iya. saya kan kebetulan hanya membaca dan mengetahui aja. Kalau tidak hujan itu katanya rezekinya untuk tahun ini agak seret, agak susah. Tahun ini keberuntungannya agak seret, agak begitu. susah. Tapi memang hujan itu kalau tidak salah ya pada hari Jumat itu cuma pagi-pagi. Betul. Siangnya itu panas dan mendung panas karena cuaca ekstrim. Sekali cuaca ekstrim ya. Itu kepercayaan orang Cina. Betul. Sioh tahun sekarang itu sioh kerbau kalau tidak Kerbau salah. logam. Kerbau logam. Oke, tetapi Kerbau logam mengingatkan siapa ya kerbau logam? Salah satu partai politik loh. Betul, betul. Tetapi yang menarik dan menjadi viral di berita di tajuk rencana kita minggu ini bahwa yang disorot justru tidak terjadi hujan pada saat hari Imlek. Pada saat hari Imlek. Biasanya kan beberapa tahun yang lalu yang sering kita lewati hujan seharian. Biasanya hujannya hujan deras begitu ya. Tapi sekarang tidak terjadi hujan. Itu tapi mudah-mudahan tetap membawa baik ya. Insya Allah lah. Ya. Itu kan hanya kepercayaan. Betul, betul. Tidak ada terkait karena kita sedang sedih pandemi Covid, lalu kemudian ini juga tidak. Memang ini jadi dilematis ya, dilematis juga bagi orang-orang kawan-kawan Tionghoa juga pada mengeluh kenapa tidak hujan. Tapi saya melihatnya ya karena ini kondisinya lagi cuaca ekstrim gitu kan. Apalagi BMKG kan sudah memprediksi ya dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Februari itu memang cuacanya tidak akan stabil. Arti pengertian begini, bisa panas, bisa hujan, bisa panas, bisa hujan setiap hari. Betul. Gitu. Yang jelas itu angin tapi bertiup agak kencang kemarin. Angin bertiup sangat kencang dan memang kan kondisinya juga angin dari arah timur juga sangat cepat ya ke arah barat sehingga kemungkinan pengaruh pengaruh udara sama pengaruh awan hujan juga kemudian akan cepat tersapu dan akan muncul lagi seperti itu sehingga itulah munculnya yang namanya cuaca ekstrim. Betul. Tetapi mudah-mudahan apapun itu ini membawa kebaikan bagi kita, tidak hanya saudara-saudara kita yang Chinese atau Tionghoa ya, tetapi juga bagi semua masyarakat Indonesia. Ini juga membawa ya mungkin kebaikan. karena di Indonesia itu kan selalu dikait-kaitkan gitu kan. Ya apalagi dikaitkan dengan pandemi lah, dikaitkan dengan yang lain. Ya kalau saya sudah lah, itu kan sudah ada dalam aturannya, sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Esa kan, semuanya ada aturannya, alamnya juga seperti apa. Tapi sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat pada kepercayaan kawan-kawan dari Tionghoa dan Chinese, saya pikir ya kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Itu terbaik buat kita semua karena setiap tahun, setiap hari bagi kami ya bagus aja tidak ada masalah. Iya, selalu tahun bagus dan tahun bagus. Bulan Harapan, bagus. kita selalu berharap kan. Betul, gitu. Bu. Masuk ke berita kedua, Bung. Ini masih terkait dengan kondisi pandemi. Ada hitungan-hitungan ternyata di pertumbuhan ekonomi secara statistik. Ini yang menarik bahwa Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu menyatakan akan merevisi pertumbuhan ekonomi menjadi 5,3%. Dari 4,5 ya? Iya, dari 4,5. Itu menggembirakan atau? Sebenarnya proyeksi ini kan lebih rendah ya. Kalau targetnya kan sebenarnya di kisaran 4,5 sampai 5,5. Ini kan 5,3. Tapi sekali lagi memang kalau kita lihat, kita sebagai orang media melihat, proyeksi pertumbuhan ekonomi memang sangat luar biasa. Terlepas dari masalah pandemi ya. Ekspor tumbuh kok kalau kita lihat. Dari pertanian juga tumbuh, terus pertanian, terus home industry yang lain tumbuh. Tapi memang daya beli masyarakat di Indonesia tidak keluar ya, itu memang rendah. Daya beli, makanya kan kemarin deflasi juga kan. Daya beli rendah, tetapi di bidang-bidang lain justru pertumbuhannya cukup baik. Itu karena mungkin mereka ekspor. Kan kebutuhan barang-barang tertentu di luar juga sangat tinggi kan, sehingga untuk ekspor kalau kami melihat
cukup besar. Nah, masalahnya daya beli masyarakat yang turun. Gitu. Mudah-mudahan ke depan ini bisa diperbaiki terkait daya beli. Tapi kalau misalnya membandingkan angka pertumbuhan ekonomi yang 5,3% dibanding negara-negara lain, khususnya ASEAN, itu gimana, Bu? Saya pikir Malaysia, Singapura juga mengalami hal yang sama ya. Persoalannya kan Indonesia kan negaranya luas, dengan jumlah penduduk yang sangat luar biasa banyak kan. Kalau kita apple to apple dengan Singapura atau dengan misalnya Malaysia juga tidak sebanding lah, karena mereka juga negaranya tidak terlalu besar. Tapi mereka juga mengalami hal yang sama. Pertumbuhannya juga melambat. Ya, artinya bahwa dalam kondisi pandemi ini Indonesia masih berada dalam posisi ekonomi yang cukup baik. Kalau dari pernyataannya pemerintah, beberapa ekonom, jadi pada saat mulai tahun 2021 ini beberapa ekonom juga sudah meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi sedikit melambat, tapi ada optimisme di situ. Nah, pemerintah juga akhirnya kan, makanya kemudian kan dikoreksi kan oleh Sri Mulyani, sehingga dan saya pikir 5,3% masih worth it lah untuk kondisi sekarang ini. Artinya koreksi ini mudah-mudahan memberikan harapan juga bagi masyarakat untuk tetap semangat, intinya harus tetap semangat dan pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Mudah-mudahan itu insya Allah lah. Kalau kita optimis kan semua orang juga optimis. Mudah-mudahan kita juga cepat keluar lah dari masalah pandemi ini. Betul. Gitu. Berita selanjutnya, Bung. Biasanya kita kalau di Jakarta nih, kalau ada pembebasan lahan itu konflik. Gitu kan, ribut, penggusuran tanah dan segala macam. Tapi ini ada satu daerah di Indonesia, Bung, di Tuban tepatnya, itu Pertamina melakukan pembebasan lahan, justru memberikan dampak positif bagi masyarakat. Itulah kebetulan Pertamina. Jadi begini, ini juga jadi ramai karena viral kemudian di beberapa sosial media viral. Kenapa? Karena pada saat masyarakat menerima uang itu, masyarakat kemudian berlomba-lomba beli mobil. Ada yang beli mobil ini, ada yang beli mobil. Karena kalau tidak salah ya, satu kakak itu ada yang mendapat 2,5 M sampai 3 M, ada yang sampai 15 M. Mereka kaget. Karena begini, kalau saya lihat, langkah dilakukan oleh Pertamina sangat cukup bagus ya pada saat mereka membebaskan lahan. Tidak menggunakan pihak kedua dan pihak ketiga. Jadi langsung ke masyarakat dan harga yang ditawarkannya juga cukup masuk akal lah, artinya sesuai dengan NJOP juga gitu. Mungkin ada sedikit kelebihan sesuai dengan NJOP. Oh, itu berarti yang justru menurunkan eskalasi konfliknya ya? Betul. Persoalannya kan kalau di Indonesia kan persoalannya di situ. Pada saat kemudian ada orang kedua, orang ketiga yang kemudian ikut campur, nah ini yang jadi masalah. Pertamina melakukan langkah-langkah yang cukup bagus kalau menurut saya ketika mereka mendekati masyarakat, dan masyarakat juga tidak masalah karena harganya yang ditawarkan juga lumayan gitu. Betul. Ada yang dapat 15 M. Dan yang saya kaget kan kami kaget satu kampung gitu loh, satu kampung. Nah itu yang menarik, satu kampung begitu. Masalahnya kan kita juga baca di beberapa sosial media, kenapa mereka beli mobil? Harga mobil murah. Jadi mereka berbondong-bondong terakhir beli ada mobil. pembebasan pajak kalau tidak salah untuk mobil-mobil baru. Betul, berbondong beli mobil. Tapi mobil mewah juga ada yang beli juga gitu loh. Saya pikir ini langkah yang bagus ya. Citra pemerintah juga cukup lumayan baik lah di Tuban. Untuk pertama kalinya pembebasan lahan tidak mengundang tidak memacu konflik. Langsung dari pihak Pertaminanya dengan masyarakat. Mungkin itu yang harus saya pikir jadi benchmark lah untuk setiap pembebasan lahan di daerah manapun gitu. Iya, kita berharap ini menjadi percontohan ketika misalnya ada konflik-konflik pertanahan akibat tadi pembebasan tanah. Mudah-mudahan dengan contoh yang dilakukan oleh Pertamina, konflik pertanahannya juga menjadi ini sebenarnya kalau di kita ini kan sebenarnya kalau memang alurnya benar ya, mungkin nggak ada konflik. Konflik ini bermasalah ketika ada dua pihak ketiga gitu loh. Ya saya tempat menuding ya, apakah itu dari pihak LSM, NGO atau lembaga-lembaga khusus yang kemudian menumpang di situ sehingga akhirnya di konflik. Padahal kalau misalnya kalau langsung lah dari perusahaan dengan pemerintah ya, dengan masing-masing kepala keluarganya mungkin lancar-lancar saja seperti kasus Tuban kemarin. Betul. Yang jelas ini pembebasan lahan yang justru menguntungkan warga. Dan masyarakat gembira gitu kan. Biasanya kan ada istilah tukar guling, lalu tukar rugi begitu ya. Ini justru menguntungkan begitu ya, Bung ya. Betul. Oke, baik. Kita lanjut ke berita selanjutnya, Bung. Ini terkait dengan museum. Sering ke museum, Bung? Sering. Zaman dulu. waktu kita sekolah ya. Nah, museum sekarang jarang lah sekarang. Iya. Yang menarik bahwa di Indonesia itu sebetulnya museum itu adalah tempat yang justru jarang dikunjungi ya. Betul. Jarang dikunjungi. Ini berita yang viralnya bahwa Pak SBY membuat museum, Bung. Nah, tanggapannya, Bung? Sebenarnya begini, bagi yang tadi pertanyaan soal museum itu bagi saya sah-sah aja ya. Karena kan sekarang hampir semua orang juga berlomba-lomba untuk, kalau tidak salah Pak Sutioso juga punya museum. Tidak salah Pak Sutioso, beberapa para pejabat yang memang punya jejak sejarah di Indonesia bikin museum. Nah, tapi persoalannya dalam kasus ini, dana yang digunakan untuk membangun museum itu konon, bukan konon, tapi ini sudah dikonfirmasi. Ternyata dari APBD Kabupaten Pacitan. Ini yang kemudian jadi masalah dan akhirnya jadi viral juga di masyarakat, di sosial media. Masalahnya terkait pembuatan museum itu, keterkaitannya apa antara membuat museum SBY dengan dibiayai APBD, Bang? Bung. Jadi begini,
Meskipun ya kemarin kalau tidak salah Bupati Pacitan itu sudah bilang bahwa ini dana bantuan ya, tapi kan tetap ditelisik lagi. Cuma kalau saya pikir beginilah, ini kan kondisinya, ini kan sudah dibangun. Betul, ya, sudah jadi. Saya pikir toh itu juga mudah-mudahan bukan milik Pak SBY sepenuhnya kan, karena mungkin kalau kita lihat lah, Pak SBY mantan presiden juga gitu kan, terus kemudian mertuanya juga kan Pak Sarwo ini juga punya rekam jejak yang cukup luar biasa. Dan bagi saya mungkin inspirasi juga Pak SBY untuk warga Pacitan. Ya mungkin nanti dikelola oleh pemerintah misalnya, bagi saya sih sah-sah. Harusnya bahwa museum ini nantinya menjadi tempat edukasi ya. Nah, tempat edukasi asal jangan kemudian menjadi milik pribadi. Kalaupun toh memang itu APBD ya sudah. Kan kita melihat dari sisi SBY-nya sebagai mantan presiden yang 2 kali jadi presiden. Terus beliau juga pernah menjadi beberapa pejabat. Ibu Aninya juga banyak jasanya di Indonesia. Dan kalau kita melihat juga bapaknya Bu Ani juga kan memang juga dia tokoh. Nah itu bagi saya ya silakanlah apapun namanya ya. Tapi sekali lagi kami berharap ya, saya berharap terutama media-media berharap ini jangan jadi milik pribadi tapi betul-betul milik pemerintah Kabupaten Pacitan. Dan juga untuk masyarakat. Untuk masyarakat tentunya kan, buat masyarakat supaya masyarakat tahu. Museum ini harus menjadi daya tarik tersendiri. Betul. Dan bisa menjadi tempat wisata juga kan. Betul. Nah, oke, mudah-mudahan Bung. Kita lanjut dengan berita selanjutnya. Ini juga lebih menarik lagi dari berita sebelumnya Bung. Kasus Aisyah Wedding. Nah, itu. Saya mau koreksi dulu nih, karena kan ini gara-gara film sebenarnya kan. Muncul istilah pernikahan dini. Sebenarnya bagaimana nih menurut ini saya kan kaca media kan melihatnya bahwa ini frasa yang paling enak ya ketika kita tulis dalam media kita atau kita publish. Pernikahan dini ini sebenarnya boleh atau tidak nih? Ya sebetulnya di dalam regulasi itu istilahnya bukan pernikahan dini Bung, tetapi perkawinan anak. Nah itu begitu. dia. Undang-undang menyatakan seperti itu. Karena di undang-undang pernikahan sudah jelas. Betul. Minimal perempuan tuh menikah di usia 19 tahun. Betul. Dengan atau kesiapan mental mereka seperti kuat. Cuma kan gini, ini jadi masalah Aisyah Wedding ini ketika ada anjuran menikah usia 12 tahun. Anjuran ya? Anjuran. Gitu Dan itu juga menjadi viral kemudian kontroversi. Karena begini Bu, ini persoalannya juga kan ini lagi rame nih soal masalah kita lari ke khilafah kemarin kita bilang soal dina dirham. Apakah seperti itu? Kalau kita melihat pada acuan hadis atau bagaimana kisah Nabi Muhammad pada saat menikah dengan Siti Aisyah itu kan jadi perdebatan panjang juga. Apakah betul Siti Aisyah itu meninggal pada usia 6 tahun atau pada saat misalnya berhubungan badan antara Nabi dengan Siti Aisyah usia 12 tahun. Saya pikir juga itu masih perdebatannya sangat panjang. Karena ada beberapa hadis yang saya baca juga usianya 19 tahun sama gitu kan. Undang-undang sudah mengisyaratkan kenapa? Karena undang-undang juga sudah jelas bahwa perempuan yang betul-betul sudah siap mental menikah itu pada usia 19 tahun. Nah, Bung ingat nggak kasus beberapa tahun yang lalu ada tokoh masyarakat yang menikah dengan anak di bawah umur. Nah itu kan jadi perdebatan yang panjang juga gitu loh. Bagi saya ya sudahlah, nah masalah pernikahan kan sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturannya. Betul bahwa memang di hadis di dalam agama Islam ada hadis yang mengatur seperti itu. Tapi bagi saya agama Islam itu fleksibel kok. Dia juga tidak terlalu kaku gitu loh. Dan untuk kondisi sekarang mungkin berbeda dengan kondisi sekitar 200-300 tahun yang lalu. Betul. Kan begitu Bung kita melihatnya kan? Artinya bahwa ini justru menjadi viral ketika meresahkan sebagian masyarakat. Ada ajakan untuk melakukan perkawinan anak. Iya, betul. Saya sih ngebayang, saya lihat ponakan saya usia 13 tahun masih kayak anak-anak gitu kan. Kebayang kalau dia menikah. Dan jelas-jelas itu melanggar undang-undang, Bu. Betul. Kalau kita kan melihat dari sisi itunya. Gitu. Tapi sekali lagi mungkin imbauan juga ya untuk Aisyah Wedding ini kan ini lagi rame dan ini juga jadi viral. Bahwa memang sebaiknya memang kita juga harus memisahkan gitu kan. Kalau kita bicara sekitar 200, 300, 400 tahun yang lalu itu kan berbeda dengan kondisi sekarang. Sama halnya kalau kita bicara soal misalnya transportasi. Pada zaman Rasulullah, mungkin pada zaman Nabi, zaman Arab, kita kan untuk melintasi sebuah daerah itu kan butuh berhari-hari. Kalau sekarang kan dengan teknologi kan transport cepat. Sudah dan Islam itu rahmatan lil alamin kok dan sangat fleksibel gitu loh. Sepakat saya, bukan sesuatu yang kaku ya. Gitu. Anjuran-anjuran yang dilakukan oleh Aisyah Wedding ini ya akhirnya akan menurut saya pertama mungkin bisa ditertawakan oleh masyarakat. Pertama. Yang kedua mungkin ada beberapa orang yang meyakini, tapi itu juga harus diluruskan. Itu dan aja memberikan dampak buruk tentunya. Artinya bahwa perkawinan anak itu sudah dilarang oleh undang-undang. Ini malah dibuka sedemikian rupa. Ini menarik juga, Bung. Beberapa 4-5 tahun yang lalu, kalau 3-4 tahun, ada film. Itu pernikahan dini, kalau tidak salah, makanya saya tadi bertanya pernikahan dini. Dan itu bagaimana memperlihatkan bahwa pernikahan dini itu ternyata memang tidak baik. Tidak bagus ya. Dampak negatif. Memberikan dampak negatif ya pada psikologi. Betul, secara psikologi orang itu masih senang sekolah, senang kuliah, sedangkan dia sudah punya anak. Film itu meskipun kemudian dikecam lah oleh banyak orang karena memperlihatkan bagaimana seks bebas, tapi saya pikir itu secara ini bagus kok buat pendidikan.
bahwa menikah di usia dini itu seperti ini, usia anak-anak maksudnya kan. Nah itu karena ini mungkin pembelajaran yang baik lah buat masyarakat bahwa menikah pada usia segini itu ya kondisinya akan seperti itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi sesuatu yang negatif bagi masyarakat kita. Betul. Dilanjut Bung dengan berita duka Bung. Oh, ada tokoh ada intelektual betul, telah wafat, Bapak Jalaluddin Rahmat. Beliau adalah tokoh intelektual yang memberikan banyak pelajaran justru di bidang komunikasi, psikologi komunikasi khususnya begitu. Beliau wafat beberapa hari yang lalu dan meninggalkan banyak warisan mengenai tulisan-tulisannya dan berbagai gagasan-gagasannya. Saya termasuk membaca buku-bukunya pada saat kuliah ya. Banyak buku-bukunya almarhum tuh yang khusus almarhum dan sangat luar biasa ya, mencerahkan lah buat kita. Nah ini masalahnya COVID lagi ya. Aduh ya Allah. Ya sebelumnya juga istri beliau juga meninggal dunia lebih dulu. Ya, terkena COVID juga begitu. Mudah-mudahan segala amal baik kita sama-sama mendoakan lah. Mendapat amalan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan karyanya juga tetap terus dikenang dan tetap dikenang dan menjadi pembelajaran buat kita juga. Karena banyak karya-karyanya Kang Jalal kalau saya menyebutnya itu memang luar biasa. Dan memang layak untuk dibaca, ditelaah dan dikaji gitu. Ya mudah-mudahan nanti tumbuh kader-kader muda baru Kang Jalal baru untuk mengembangkan intelektualitas yang ditinggalkan oleh almarhum begitu. Selanjutnya Bung, ini ada yang menarik setiap tahun. Kasus korupsi, isu tentang korupsi. Tidak pernah selesai ini. Ya, begitu. Nah, ini ada tuntutan tentang hukuman mati bagi para koruptor, begitu. Kalau di RRC sudah lama diberlakukan, begitu. RRC Vietnam itu sadis lah kalau untuk gitu. koruptor. Nah, untuk Indonesia ini kan tarik ulur, Bung. Begitu. Apakah hukuman masih dibolehkan, akan dilaksanakan dan segala macam? Tanggapannya kira-kira gimana? Hukuman mati kan sebenarnya di Indonesia tidak masalah ya, kecuali mungkin di Amerika dan beberapa negara Eropa yang mempermisahkan hukuman mati. Tapi memang ini yang menarik ini begini Bung. Yang pertama kali bicara adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM. Ini lembaga eksekutif loh, bukan yudikatif kan. Dia meminta dan mendesak supaya memang ada hukuman mati bagi 2 menteri yang kebetulan kemarin tertangkap oleh KPK. Pak Juliari Batubara dan Pak Edi Prabowo. Bagi saya ini menarik karena ini seorang eksekutif yang bicara. Ini kan ranahnya yudikatif kan. Nah, ini kan bola digulirkan kepada KPK. KPK kan yang menuntut dan kemudian memutuskan adalah pengadilan tipikor. Tapi bagi saya ini pembelajaran juga. Apapun ya ini namanya wacana. Bahwa memang harus ada efek jerak. Terapi kejut yang sangat luar biasa. Karena korupsi kan kita juga capek Bung. Tiap hari, tiap saat. Pemberitaan itu selalu begitu muter-muter di situ. Nah ini yang bicara adalah dari orang eksekutif. Dalam hal ini menteri. Apapun apakah itu atas izin presiden. Tapi bagi saya apapun statement dari wakil menteri maupun menteri. Itu tentunya sudah atas izin presiden. Pada saat bicara seperti ini sudah ada sinyal bahwa Bapak Presiden itu sudah cukup keras. Memberikan lampu hijau ya. Tinggal sekarang bolanya digulirkan ke pengadilan dan terutama di KPK. Karena KPK sebagai penuntut. Gitu. Nah apakah kalau begitu hukuman selama ini, apakah misalnya hukuman sosial ditunjukkan di televisi, memakai baju oranye dan segala macam, tidak memberikan efek jerak? Saya pikir tidak efek jerak. Kenapa? Karena kemudian pada saat dia masuk ke tahanan, kan Bung bisa lihat beberapa kasus, misalnya kemarin kasus Pak Setia Novanto yang menggunakan tas mewah, atau misalnya beberapa koruptor juga yang hidup mewah di penjara. Ini kan membuat masyarakat juga sakit hati. Tapi mungkin begini Bung, persoalan yang khusus dua pejabat ini ini masalah pandemi. Nah itu Bung. Kalau kemarin kan mungkin masalahnya ini pandemi kan orang bantuan sosial ya. Bantuan sosial. Ini melukai hati masyarakat. Dan saya pikir wacana digulirkan oleh wakil menteri ini yang kemudian saya kurang tahu. Tapi kalau di netizen itu kalau lihat di sosial media yang viral itu banyak yang merespon. Sebaiknya hukum mati, sebaiknya hukum mati. Gitu supaya memang sekali lagi memberikan efek jerak. Ini masalah pandemi, ini bukan lagi masalah yang seperti kemarin-kemarin. Mungkin kemarin yang korupsi tertangkap tangan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kita capek juga kadang-kadang kan. Saya tuh sampai kalau kita media sampai capek siapa lagi sih yang tertangkap. Sampai kalau di kami itu di media ada istilahnya Jumat Agung. Jumat itu hari-hari yang selalu hari-hari yang selalu pasti ada kalau nggak tertangkap pasti ditahan gitu kan. Nah, jadi KPK itu sudah punya trademark dari mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu. Pada setiap hari Jumat selalu ada pengumuman kalau nggak ditangkap ditahan. Nah. Tapi kan sudah lama nih setelah menjelang pandemi ini kan agak tenang biasanya. Tiba-tiba dikejutkan dengan tertangkapnya 2 menteri pada jarak waktu yang tidak terlalu lama. Ini kan luar biasa. Nah bagi kami nih media yang memang pada saat kemarin wakil menteri
memberikan statement seperti itu, wah ini luar biasa. Ya. Kalau begitu kuncinya tinggal menunggu hakim-hakim di pengadilan tipikor. Di pengadilan, karena ini kan sudah ranahnya yudikatif kan, apakah dalam tanda kutip berani atau enggak ya? Tapi dari KPK dulu, KPK berani nggak nuntut mati gitu loh. Itu dia, betul. Jangan sampai kemudian KPK juga masuk angin juga, cuma hanya 2 tahun 3 tahun dicapai juga gitu kan, diulang-ulang lagi. Nanti tahun depannya ada lagi. Kalau KPK sudah berani, meskipun kemarin Wakil Ketua KPK sudah bilang wacana itu akan kami pertimbangkan apakah betul orang-orang yang korupsi di masa pandemi ini akan dituntut mati. Nah, nanti kan bolanya masuk ke pengadilan. Di pengadilan nanti kan diputuskan. Kalau tuntutannya mati kan ini sesuatu yang menurut saya luar biasa ya. Kemajuan dalam pemberantasan korupsi ya. Gitu, iya, Oke, baik. Jadi jangan disalahkan eksekutif terus. Ya ini kan sudah bolanya yudikatif gitu kan. Yang melempar bola justru eksekutif begitu ya. Oke. Baik, selanjutnya Bung. Ini terkait masalah isu kritik. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah bahas kalau tidak salah tentang kritik begitu. Nah, sekarang terkait dengan Undang-Undang ITE yang katanya dipakai untuk membungkam para kelompok-kelompok yang kritis begitu. Nah, akhirnya muncul ide untuk merevisi Undang-Undang ITE. Tanggapannya, Bung? Jadi sebenarnya kalau kami melihat saya melihatnya memang ini terutama jurnalistik ini agak hati-hati jurnalistik ini kan. Para jurnalisnya hati-hati karena sebenarnya kalau di kalangan jurnalis itu kita lebih aman. Kenapa? Karena kita ada undang-undang pers yang kemudian pada saat orang ini membawa ranah ini ke KUHP atau ke undang-undang ITE ini bisa dipotong dengan undang-undang pers sehingga media. Tapi kalau sosial media yang terjadi belakangan ini kan seperti itu. Nah, masalahnya yang banyak terjadi bukan dari pihak yang pertama yang mengadukan. Tapi pihak kedua, pihak ketiga. Kalau kita melihat ya pencemaran nama baik. Jarang pihak pertama. Nah ini mungkin juga harus dibenahi juga seperti ini. Kenapa? Karena saya masih ingat ya pada tahun 2004 kalau tidak salah dulu Pak SBY itu pernah melaporkan salah satu orang namanya itu Jainal Ma'arif kalau tidak salah, pencemaran nama baik. Saya kaget juga waktu itu ya, tahun 2000, mungkin 2009-2010. Pak SBY melaporkan ini ke polisi, dan polisi merespon, dan kemudian setelah dimediasi, baru kemudian selesai. Jadi itu digunakan undang-undang ITE. Nah, tapi persoalannya sekarang kan bukan orang yang pertama nih yang merasa dirugikan. Justru orang-orang lain. Orang kedua itu yang mungkin nah tapi sekali lagi kita melihat kemarin pernyataannya dari Kapolri ya Pak Sigit Listio bahwa polisi hanya akan memproses pengaduan dari korban. Jadi sekali lagi memang, sebenarnya kata korban ini yang menarik kan artinya kalau kita bicara kedua pihak ketiga ini sebenarnya jadi masalah. Itu mungkin Bung. Jadi kalau kami sih berharap ke depan itu memang kalau memang itu yang memang misalnya salah satu pejabat yang merasa dirugikan dia harus melapor pada polisi. Tidak lagi orang kedua, orang ketiga. Itu sehingga itu akan lebih kelihatan kan. Terasa dampaknya gitu dibandingkan. Nah, sekarang ini kebanyakan kan yang melaporkan adalah di pihak kedua, pihak ketiga, bukan pihak pertama. Dalam konteks politik kalau begitu, kira-kira ini ada keterkaitan dengan permasalahan kekuasaan dan segala macam atau bagaimana ini? Nah, pada saat kemudian Presiden kemarin memberikan statement seperti itu kan sebenarnya Presiden ingin merevisi gitu loh, soal undang-undang itu supaya karena banyak sehingga korban justru juga tidak terkesan seperti itu supaya kalau saya kan menyambungkannya dengan pernyataannya Kapolri bahwa yang memang akan kami terima pengaduannya adalah langsung korbannya langsung, bukan dari pihak ketiga. Nah ini mudah-mudahan ya ini wacana ini, karena ini kan kalau menurut saya ini multitafsir dari polisi terhadap undang-undang tersebut. Nah seperti itu menerjemahkan undang-undang tersebut. Nah mudah-mudahan ada revisi-revisi yang kemudian kan gini, kritik itu menurut saya sih sah-sah aja. Yang penting kan tidak memfitnah. Tidak kemudian mencaci maki. Nah, dan itu beda ya antara kritik, menghujat, kemarin dan segala Presiden macam. sudah jelas kok ya antara fitnah bagaimana dia difitnah sebagai seorang PKI misalnya, atau misalnya secara kebijakan. Bagi saya kalau namanya kebijakan kritik kan wajar, ini negara demokrasi. Nah, kami melihat di sini Presiden punya upaya supaya undang-undang kita itu kembalikan lagi ke awal lagi supaya betul-betul polisi menafsirkan secara jelas. Tapi pernyataannya Kapolri cukup bijak lah. Kami akan hanya merespon laporan-laporan dari pihak korban. Jadi kelompok-kelompok kritis tidak perlu takut lagi. Tidak perlu takut gitu loh. Iya, tidak perlu takut karena ini sekali lagi kalau misalnya yang diserang adalah misalnya Pak Jokowi. Dan saya pikir Pak Jokowi selama berapa tahun ini kan tidak pernah melapor kan? Iya, betul. Karena Pak Jokowi juga ya sudahlah namanya ini wacana. Yang melapor itu kan pihak kedua, pihak ketiga. Nah, ini kemudian jadi ramai karena ada tanda kutip tudingan bahwa ini salah satu pembungkaman dari pihak-pihak yang merasa keberatan. Sehingga dianggap memberangus demokrasi ya. Pemerintah tidak pernah kok kalau kita lihat track record-nya pemerintah tidak pernah melaporkan atau melakukan penangkapan terhadap orang yang ditangkap oleh polisi atau yang melaporkan adalah orang-orang yang dilaporkan dari pihak kedua, pihak ketiga. Nah itu masalahnya Bung. Cukup seru kan kalau seru kita. Banget begitu. Kita lanjut dengan berita mancanegara, Bung. Masih tentang Donald Trump.
Minggu lalu kita bicara ada rencana menggulingkan dalam tanda kutip Donald Trump yang sudah tidak jadi presiden dan gagal begitu. Tanggapannya, Bung? Artinya apa? Republik kuat. Nah, itu aja kan. Mayoritas di Senat nih kalau kita bicara soal Amerika, mayoritas di Senat sangat kuat ya, sehingga Republik pun kemudian tidak meloloskan untuk memasukkan Trump. Trump masih punya kesempatan kalau masanya mencalonkan diri lagi ya. Cuma ini jadi menarik lagi ketika ada isu baru bahwa Trump akan dibidik dalam kasus pengerusakan gedung Capitol. Ya, atau menghasut juga. Menghasut. Nah, ini. Saya pikir beginilah, ya saya kurang tahu juga apakah rencana Trump ke depan seperti apa, apakah dia mungkin mencalonkan kembali. Tapi bagi saya ini sebenarnya udah salah satu cara bagaimana Trump dihancurkan secara nama baik kan, habis-habisan gitu loh. Meskipun Partai Republik sangat kuat di Amerika. Dan masyarakat sudah antipati sama Trump, ketakutan sama Trump, nah seperti itu. Sudah dalam pemilu kalah, kemudian DPR juga mencoba menurunkan begitu ya. Tetapi pada akhirnya ini adalah pembelajaran demokrasi yang menarik bagi kita, terutama di negara-negara berkembang begitu ya, bahwa ternyata berbicara demokrasi tidak semudah yang dibayangkan. Betul. Ternyata kan ketika bicara soal, ya contoh politik di Amerika kan, ini kan sebenarnya kan akal-akalan Demokrat lah contoh, tapi ternyata Republik masih kuatnya susah. Demokrasi di mana itu yang paling banyak suaranya, itu yang paling kuat. Oke, mudah-mudahan sekali lagi ini membawa pembelajaran yang baik, Bung. Berita terakhir, ini dari Korea Utara. Yang dianggap negara yang paling tertutup, Bung, gitu. Apalagi di masa pandemi, gitu. Nah, ini beritanya adalah bahwa istri Kim Jong Un yang selama ini tidak pernah tampil beberapa waktu, itu kembali kemarin hadir pada saat ulang tahun Kim Jong Il, begitu. Tanggapannya, Bung? Memang saya pikir di saat kita capek ya. Membaca berita-berita soal pandemi, membaca-baca atau memperhatikan berita-berita yang lagi viral di mana di Indonesia, atau misalnya Trump tadi, mungkin ini hiburan juga. Saya pikir walaupun hiburan serius ini ya. Nggak, karena bagaimanapun ya, Ri Sol Ju namanya kalau tidak salah ya, artis itu kalau istrinya Kim Jong Un ini kan memang menarik ya, cantik, menarik, dan sempat hilang setahun. Kemana orang bertanya-tanya begitu ya. Apakah dia dibunuh kan? Ternyata dia muncul lagi gitu kan. Nah, jadi ini ternyata pada saat trending topik kemarin ini tinggi juga, Bung. Di Twitter tuh terutama. Kaget juga kok ini berita yang mustahil sih biasa-biasa aja. Tapi ini trending topik. Nah, rupanya banyak masyarakat juga yang ingin mengetahui sebenarnya kemana si Ri Sol Ju ini berada selama ini. Kan selama ini kalau kita lihat bagaimana sadisnya Kim Jong Un pada saat melakukan keluarganya kan dia sadis sendiri kan. Ini jadi tanda tanya yang besar. Apalagi kalau kita tahu di Indonesia demam Korea sangat luar biasa. Kan orang kan pengen tahu drakor ya. Drakor gitu, Bu. Iya, ini karakter Kim Jong Un ini kan selalu membuat sensasi begitu. Baik dalam segi pertahanan, kemudian ideologinya apalagi begitu ya. Bahkan katanya di sana tidak ada jaringan internet dan segala macam, selalu sensasional. Termasuk COVID-nya nggak ada katanya. Iya, nah itu selalu sensasional begitu ya. Tapi yang ramai kemarin ada ramai lagi. Korea Selatan mengklaim bahwa pihak Korea Utara katanya mencuri data-data vaksin vaksin untuk diambil. Itu ramai juga tuh. Memang Korea ini, drama Korea ini selalu ramai juga. Dan terakhir katanya juga ada penipuan-penipuan yang dilakukan melalui internet itu justru untuk dana pertahanan di Korea Utara begitu. Nah, ini yang Korea Utara dan Kim Jong Un ini selalu menjadi. Saya pikir karena drama Korea itu mungkin sesuai dengan bawaannya ya. Karena Korea Utara itu bagaimanapun. Tapi kalau sekarang lebih menarik ya dibandingkan bapaknya atau kakeknya dulu ya. Kalau dulu kan terlalu lurus gitu ya. Kalau sekarang dengan kehadiran internet dengan apa, selalu tindak tanduknya Kim Jong Un itu diperhatikan menjadi sorotan publik. Apalagi memang dia kontroversi ya. Dia masih muda, wajahnya juga kan tidak. Sebenarnya kalau kita lihat wajahnya kan kayak baby face begitu kan, orangnya masih tidak seseram yang dibayangkan. Beda kalau lihat bapaknya sama kakaknya kan seram sekali. Dia lebih santai, tapi tindakan-tindakannya kita yang kaget. Oke, Bung, tajuk rencana minggu ini cukup banyak sudah juga selesai kita bahas. Mudah-mudahan minggu depan ada berita-berita yang lebih menarik lagi, untuk kebaikan Indonesia, begitu. Terutama untuk Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia, Bung. Gitu. Kalau yang Amerika sama Korea ya cukup hanya sebagai hiburan aja lah, Bung. Oke, sampai ketemu minggu depan, Bung ya. Oke. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya Iman Soleh dan Bung Irwan pamit undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.